Ya, kami mau menyembah, tinggikan namamu, oh Yesus. Hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, hanya bagi Yesus, bagi Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab tidak ada pribadi yang lain yang layak menerima pujian, menerima hormat selain daripada Engkau, Yesus Tuhan kami. Engkau satu-satunya yang layak untuk ditinggikan dan dipuji. Oleh sebab itu kami mau terus menyembah Tuhan dan meninggikan Tuhan seumur hidup kami. Kami mau terus percaya, berpegang teguh pada Tuhan dan menaruh pengharapan kami dalam Tuhan. Ajar kami malam hari ini Tuhan, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu. Kami mengenal isi hati Tuhan. Kami mengetahui rancangan Tuhan. Dan kami tahu akan jalan-jalan-Mu. Sehingga kehidupan kami bisa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Dan seperti yang Tuhan ajarkan, seperti yang Tuhan firmankan. Biarlah firman-Mu malam hari ini hidup di dalam kami. Sebab kami mau membuka hati kami, membuka diri kami untuk ditaburi, ditanami dengan benih-benih ilahi. Malam hari ini Tuhan, kami siap. Kami mau mendengar, kami mau melihat, dan kami mau menangkap kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan, mari sama-sama katakan. Amin. Shalom. 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 Walaupun kita jumlahnya tidak banyak, tapi semangatnya jangan berkurang. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes 7. Ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Sudah ketemu, amin? Saya baca satu ayat, habis itu teman-teman semua baca ayat 23-nya. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Amin. Firman Tuhan bercerita tentang sunat, saudara-saudara. Sunat ini hanya laki-laki yang mengalami ya. Jadi firman Tuhan berbicara tentang sunat. Pada waktu itu orang-orang Yahudi itu menyunatkan setiap laki-laki pada hari yang ke-8. Itu harus. Walaupun ada satu peraturan di mana peraturan itu berkata pada waktu hari Sabat orang Yahudi tidak boleh berbuat apa-apa. Tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan apapun juga. Tetapi jikalau itu waktunya sunat, harus tetap sunat. Dengan satu alasan katanya di sini, supaya tidak melanggar hukum Musa. Sunat itu adalah satu tanda di mana orang-orang menerima perjanjian dari Tuhan. Pada masa itu. Ini adalah satu perjanjian yang diberikan kepada hambanya Abraham, bukan kepada Musa. Musa itu hanya melanjutkan. Musa hanya memberitakan. Ini bukan dari Musa, tapi dari Abraham. Jadi setiap keturunan Abraham itu harus disunat pada hari yang ke-8. Dan kita juga sebenarnya adalah keturunan Abraham.
Karena kita adalah orang-orang percaya. Amin. Kita adalah orang-orang percaya. Pada waktu itu tiba-tiba Yesus melakukan sesuatu yang seolah-olah bertentangan dengan tradisi dan budaya orang Yahudi. Sehingga pada waktu itu orang Yahudi berusaha untuk membunuh Yesus. Kalau kita baca firman ini terus, Yesus seringkali mengadakan satu kesembuhan, mukjizat itu pada hari apa? Pada hari Sabat. Dan itu sangat bertentangan dengan tradisi, dengan budaya orang Yahudi, di mana orang Yahudi pada waktu itu secara budaya dan tradisi mereka tidak boleh melakukan apapun. Tidak boleh melakukan apapun, tidak boleh kerja apapun. Hanya boleh beribadah. Tapi Yesus melakukan satu hal yang membuat mereka sangat benci dengan Yesus. Menganggap Yesus penyesat. Kalau saudara baca dia ayat-ayat sebelumnya, Yesus itu dikatakan penyesat sama mereka. Penyesat umat. Kenapa? Karena mereka melanggar. Karena menurut mereka Yesus itu melanggar hukum Musa. Melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh firman Tuhan. Bahwa pada hari Sabat itu nggak boleh melakukan apa-apa. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Pada waktu kebenaran diberitakan, pada waktu kebenaran itu disuarakan, dan ternyata itu bertentangan dengan kebiasaan yang kita lakukan. Seringkali kita menolak. Kenapa? Karena kita itu sangat menyayangi apa yang seringkali kita kerjakan. Apa yang kita sukai, apa yang kita cintai. Tiba-tiba ternyata waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan, semua yang kita cintai, semua yang kita sayangi, semua yang kita kerjakan setiap hari menjadi kebiasaan kita itu ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya Yesus berkata begini. Di ayat yang ke-23 ini, Yesus bilang begini sama orang-orang Yahudi. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Satu ketika Yesus pernah bertanya, mana yang boleh dikerjakan pada hari Sabat? Berbuat jahat atau berbuat baik? Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjawab Yesus. Ya kan? Jadi waktu Yesus melakukan hal itu, Yesus tahu tentang apa yang dikerjakan. Itu kebenaran atau bukan. Yesus tahu. Dan Yesus sedang melawan prinsip-prinsip manusia yang sudah dibangun selama ini. Sehingga manusia itu hanya hidup karena pola. Pola apa? Pola agamawi. Pola apa? Pola gerejawi. Pola apa lagi? Pola duniawi lah yang jelas. Sehingga tidak memperhatikan kebenaran-kebenaran yang ilahi. Yesus ingin merombak semua itu. Rubah semuanya. Rubah. Contoh. Ini contoh. Kebiasaan. Ada satu kebiasaan satu daerah. Satu daerah. Kalau hari Natal, yang dikerjakan itu minum mabuk sampai malam, sampai pagi, sampai besoknya, sampai gak kuat bangun. Ada kan? Ada satu daerah seperti itu. Ini sudah menjadi budaya, menjadi tradisi yang turun-temurun. Gak tahu mulainya dari kapan. Tapi ini sudah mendarah daging. Udah turun-temurun. Diwariskan sampai berapa keturunan gak tahu sampai sekarang. Karena saya juga masih melihat yang begitu. Dan waktu itu disentil oleh kebenaran. Kira-kira apakah orang ini dengan mudah menerima? Tidak. Mereka merasa hari ini adalah hari sukacita. Kenapa kita nggak boleh bersukacita? Yang penting kita nggak bikin kerusuhan. Pasti ada aja segala macam alasan untuk membenarkan diri. Kebenaran itu bukan berbicara soal pembenaran. Amin. Karena pembenaran itu belum tentu itu kebenaran. Orang yang suka pembenaran biasanya nggak hidup dalam kebenaran. Makanya dia masih butuh pembenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran biasanya kebenaran itu sendiri yang akan membela dia. Amin. Jadi kebanyakan orang itu seperti itu. Waktu kebenaran diberitakan, disuarakan, tersinggung, nggak terima. Tapi menurut saya itu bagus. Berarti orang yang nggak terima, yang tersinggung waktu kebenaran itu diberitakan, dia masih hidup dan punya perasaan.
Karena hanya orang hidup dan orang punya perasaan lah yang masih bisa tersinggung. Dan orang yang tersinggung itu biasanya sebenarnya sadar tentang kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Tapi susah untuk berbalik dari semuanya itu. Kalau orang masih tersinggung waktu firman diberitakan, ada kemungkinan orang itu bisa berubah. Tapi kalau orang sudah mendengar firman gak pernah tersinggung, gak pernah tersentil sama sekali, ini orang yang sudah dinamakan mati rohani. Dan orang seperti ini sangat sulit untuk berubah. Kenapa? Karena orang yang seperti itu, orang yang gak pernah tersinggung dengan firman Tuhan, gak pernah tersentil dengan firman Tuhan, biasanya waktu dia mendengar firman, dalam hatinya berkata, itu kayak orang ini. Bukan aku, ini orang ini. Itu tetanggaku tuh yang suka begitu. Nanti saya pulang gereja saya kasih tahu dia. Supaya dia nggak begitu lagi. Padahal dirinya sendiri juga seperti itu. Ada lagi. Misal, orang yang terbiasa dalam satu wilayah, satu daerah, menjadi budaya, menjadi tradisi yang sudah turun-temurun misalnya. Orang bisa kumpul antara laki-laki dengan perempuan tanpa sebuah ikatan pernikahan kudus. Tiba-tiba disuarakan oleh gereja, engkau berzina kalau engkau tidak menikah di hadapan Tuhan. Ayo terima kamu. Pasti nggak terima. Ngomongnya, loh kami sudah saling suka kok. Lah secara adat sudah boleh kok. Secara imanmu engkau belum diberkati oleh Tuhan. Dan selama engkau belum diberkati oleh Tuhan, engkau tetap berzina di hadapan Tuhan. Sudah punya anak gimana? Sama aja, tetap saja. Sebelum engkau berdiri di altarnya Tuhan, diberkati hamba Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan, engkau tetap berzina. Dan apakah kita berani menyuarakan ini di tengah-tengah orang yang biasa dalam kehidupan seperti itu? Nah ini tugas kita. Ini tugas kita. Dan saya berdoa di antara kita tidak ada yang seperti itu. Amin. Tetap jaga pribadimu. Tetap jaga dirimu. Dan kata firman Tuhan gini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Engkau mau hidup benar, engkau mau hidup tidak benar, tergantung oleh hatimu. Bagaimana engkau bisa menjaga hatimu? Di situ menentukan kehidupan seperti apa yang kau jalani. Hatimu harus kau jaga dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Engkau nggak bisa menjaga hatimu dengan kekuatanmu. Engkau nggak bisa menjaga hatimu dengan budayamu. Engkau nggak bisa menjaga hatimu dengan perkataan orang di sekitarmu. Engkau hanya bisa menjaga hatimu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan waktu kebenaran firman Tuhan itu memproteksi hatimu. Hatimu itu mempunyai perisai iman yang tidak mudah dihancurkan, yang tidak mudah digoda, yang tidak mudah disesatkan. Amin. Sehingga waktu engkau melihat ada teguran datang dalam hidupmu, engkau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, engkau peduli atasku. Engkau tidak menjadi pribadi yang memberontak. Engkau tidak menjadi pribadi yang protes akan setiap teguran itu. Waktu kebenaran itu engkau terima, engkau dengar, maka engkau berkata, terima kasih Tuhan. Sebab engkau masih mengasihiku. Engkau masih menyayangiku. Engkau masih peduli atas hidupku. Kita melihat di sekitar kita, teman-teman. Begitu banyak orang yang mengabaikan Tuhan. Kenapa sekarang saya sedang memulai dengan media sosial? Dulu saya nggak begitu tekun, nggak begitu menekuni media sosial untuk memberitakan Injil. Saya lebih suka bertemu dengan orang. Tapi pada waktu malam itu tiba-tiba waktu kita berdoa, Tuhan berbicara. Suarakan kebenaran di kantong-kantong kekristenan supaya mereka bertobat. Saya tanya, loh Tuhan, lu udah Kristen loh, masa suruh bertobat lagi? Bener gak sih? Sudah Kristen, masa suruh bertobat lagi? Ya kalau orangnya gak Kristen,
Ya kan? Kumpulan orang nggak percaya. Ya wajar kalau Tuhan bilang serukan kebenaran. Serukan pertobatan. Itu wajar ya kan? Ini kantong kekristenan. Yang Tuhan bilang kantong kekristenan. Kenapa? Karena di kantong-kantong kekristenan banyak orang-orang Kristen, banyak orang-orang percaya yang mengabaikan Tuhan karena tradisi dan budaya. Sama seperti orang Yahudi, mengabaikan Yesus, nggak mau dengar ajaran Yesus. Padahal mereka sadar bahwa Yesus itu mengajar penuh kuasa, betul ya? Kalau kita baca Alkitab, banyak orang kagum. Yesus mengajar dengan penuh apa? Penuh kuasa, penuh wibawa. Berbeda dengan guru-guru yang lain. Berbeda dengan pengajar-pengajar yang lain. Tapi kenapa mereka masih tidak percaya? Kenapa mereka masih mengabaikan Yesus? Bahkan menyalibkan Yesus. Karena mereka lebih mementingkan tradisi. Mereka lebih mementingkan budaya daripada kebenaran firman Tuhan. Tradisinya kalau Natal nggak minum tuh nggak asik. Betul. Yang di luar sana, di sini enggak. Karena di sini perempuan semua. Oke. Hanya Uke dan saya yang laki-laki. Jadi di luar sana kita lihat Natal nggak minum tuh nggak asik. Natal nggak joget-joget tuh nggak asik. Loh, salah nggak joget-joget? Nggak salah. Tapi coba renungkan sebentar. Natal itu hari apa? Ya, itu yang perlu kita renungkan. Natal itu hari apa? Natal itu hari kelahiran Yesus. Waktu kita baca firman Tuhan, Alkitab mencatatkan malaikat mendatangi para gembala. Betul ya? Para gembala didatangi, diberi kabar, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia. Waktu firman itu datang, waktu berita itu datang, Alkitab mencatat kemuliaan Tuhan datang memenuhi mereka. Wah, ini keren ya. Lihat hari-hari sekarang. Berita Natal datang, telah lahir bagimu juru selamat yang menyelamatkan dunia. Kemuliaan Tuhan yang datang. Yang datang botol. Betul ya. Nanti pulang kampung kasih tahu Desi ya, yang di kampung. Jangan mabuk lagi. Tapi kalau di kampung nggak ada ya. Atau habis kita ibadah pulang mabuk-mabuk mereka. Suruh bertobat mereka. Jadi kita harus berani ngomong sama teman-teman kita. Kalau kita nggak berani ngomong dengan banyak orang, minimal dengan teman dekat kita. Sudah, stop lah, berhenti. Belajar menghargai Tuhan. Wah, saya senang waktu saya ngelihat videonya Pak Pendeta Mel Atok. Itu waktu dia khotbah, ada yang ngerokok, dia bilang, berhenti. Kasih mati itu rokok. Hormat Tuhan Allahmu. Wah, itu keren. Sejalur kita. Nah iya. Kami, Mbak Raca tahu. Kalau kami ibadah di gereja, baru kami lihat ada salah satu jemaat main HP, saya bilang, keluar. Ini bukan waktunya kamu balas WA. Bukan waktunya kamu lihat Facebook. Bukan waktunya kamu lihat yang lain. Ini waktunya kamu dengar firman, kamu terima kebenaran, kamu baca firman Tuhan. Waktunya kamu mempermuliakan Tuhan, kamu merasakan kasih Tuhan mengalir dalam hidupmu. Pernah satu ketika komplotan mahasiswa datang ke tempat kami, mission trip di tempat kami, di gereja kami. Waktu seperti ini kumpul, kita kalau hari Rabu itu ada doa puasa, ada doa sama. Waktu nyanyi tiba-tiba saya rasakan kenapa ini berbeda dengan biasanya. Harusnya semakin banyak jumlah kita semakin asik ya menyembah Tuhan, kan gitu. Logikanya gitu. Ini makin banyak, makin error. Kita sampai, aduh, ini kenapa ini? Gak seperti biasanya. Saya buka mata saya, ternyata beberapa di antara mereka sambil kita memuji Tuhan, mereka ada buka HP, buka WA, buka Facebook. Saya langsung bilang, stop, berhenti, gak usah nyanyi. Pemain gitar berhenti, semua gak ada yang nyanyi. Saya kalau sudah bentak orang di gereja itu semua diem. Stop semua. Saya bilang sama mereka yang buka HP, kamu milih.
Kamu keluar atau kita yang keluar? Ini waktunya nyembah Tuhan, bukan waktunya main-main. Kalau mau main di luar gereja. Kalau mau main di luar ibadah. Bukankah waktu kita begitu banyak? Amin. Waktu kita begitu banyak. Tuhan memberi kebebasan sama kita 6 hari. Betul? 6 hari. Engkau bebas lakukan apa aja. Tapi berikan sabat, 1 hari sabat saja untuk Tuhan. Nah itu yang Tuhan mau. Tuhan itu enggak minta waktumu 24 jam full untuk dia. Tuhan cuma minta engkau menyisihkan waktu dalam hidupmu untuk engkau berkomunikasi, untuk engkau menjalin hubungan, untuk engkau mengalami kedekatan dengan dia. Itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan rindukan. Tuhan tuh rindu. Masalahnya engkau rindu enggak? Nah itu. Kita dikasih contoh sama Tuhan. Kenapa Yesus banyak sekali mengadakan mukjizat, penyembuhan, pembebasan, kelepasan itu selalu di hari Sabat. Tuhan mau kasih tahu, waktu engkau mengadakan sabatmu, engkau berhubungan dengan Tuhanmu, di situ engkau mengalami kelepasan, kebebasan, kesembuhan. Tapi selama engkau nggak pernah memberikan sabat dalam hidupmu untuk Tuhan, engkau nggak akan pernah mengalami yang namanya kesembuhan. Engkau nggak akan pernah mengalami yang namanya kelepasan, kebebasan. Nggak pernah. Engkau nggak akan pernah mengalami kemerdekaan. Hidupmu hanya akan dipenuhi dengan kekhawatiran, kebingungan, kebimbangan. Rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang itu akan memenuhi hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah mengalami kelepasan. Ketakutan demi ketakutan akan menguasai hidup kita. Kenapa nggak pernah mengalami kemerdekaan? Kapan kita dapat kemerdekaan? Jika kita mengenal kebenaran. Amin. Waktu kita mengalami kebenaran. Kita mengenal kebenaran, maka Alkitab katakan kebenaran itulah yang akan memerdekakan. Selama kebenaran itu nggak ada dalam diri kita, jangan berharap ada pembebasan dan kelepasan terjadi dalam diri kita. Ya toh? Hanya kebenaran yang bisa melepaskan kita. Makanya ayo kita belajar dalam hidup kita, kita beri sabat. Kita belajar memberikan sabat kita untuk Tuhan. Berikan waktu untuk Tuhan. Dalam 24 jam, kamu beri waktu berapa untuk Tuhan? Berapa jam? 1 jam kah? Atau kurang? Halo. Waktu Yesus di Taman Getsemani, dia sedang berdoa. Ada Simon Petrus, Yohanes menyertai dia. Waktu Yesus selesai berdoa, dia kembali dan dia melihat murid-muridnya sedang tidur. Betul ya? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? Berapa? 1 jam saja. 1 jam. Tuhan gak butuh banyak waktu engkau berikan. Tapi paling tidak dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Ada waktu 1 jam yang engkau berikan untuk Tuhan. Kalau mau gak bisa sekali, 1 jam itu sekali maksudnya gak bisa begitu. Kau bisa cicil. Pagi 15 menit. Siang 15 menit. Sore 15 menit. Malam 15 menit. Udah genep kan? 1 jam. Tapi kan ya kebangetan banget itu. Kalau cuma 15 menit, 15 menit, 15 menit. Yang lain bisa lebih lama. Minimal setengah jam lah. Masih oke lah. Ya kan? Kita doa pagi setengah jam. Doa malam setengah jam. Sudah genap 1 jam. Kalau masih ditambah siang masih baca Alkitab. Wah tambah bagus lagi. Kan gitu. 1 pasal, 2 pasal. Gak apa-apa. Tuhan senang. Tuhan suka. Makanya dia ingatkan. Tidak sanggupkah engkau bertahan. Berjaga-jaga 1 jam saja. Waktu dia kembali lagi. Dia balik. Dia lihat. Muridnya tidur lagi. Dia katakan hal yang sama. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja. 1 jam aja. Nggak butuh banyak. 1 jam. Supaya apa katanya? Kalau kita berjaga-jaga 1 jam. Supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Semakin lama waktu kita berikan sama Tuhan. Semakin kuat roh kita. Dan semakin kita tidak mudah jatuh dalam pencobaan. Tidak mudah jatuh dalam penyesatan.
Amin. Nah itu yang Tuhan mau. Kita itu mengalami kedewasaan penuh di dalam Dia. Bukan sekedar dewasa, tapi dewasa penuh. Dewasa penuh itu yang seperti apa? Kita bisa dengar-dengaran akan suara Tuhan. Makanya saya berdoa, kita semua, saya itu selalu berdoa gini, setiap orang yang saya pernah layani, itu bisa mendengar suara Tuhan. Ah, itu kerinduan saya. Dan dari tempat-tempat di mana saya pelayanan, itu minimal lahir satu pengkhotbah. Ini saya sudah pernah kesaksian di tempat saya, di gereja saya. Minimal, di tempat di mana saya pernah melayani, itu minimal muncul satu pengkhotbah. Dan sama seperti apa yang saya lakukan. Itu selalu saya doakan. Di satu persekutuan di mana saya selalu doakan, ada minimal satu Tuhan. Jadi hamba Tuhan. Walaupun gak jadi pendeta, tapi dia berani menyuarakan kebenaran. Nah itu selalu saya rindukan. Dan itu terjadi. Nah gembalamu Ibu Eta, itu adik rohani saya dulu. Ibu Eta itu tanya sama dia. Waktu dia masih kecil, masih ya nggak kecil-kecil amat lah, udah SMA kelas 1. Waktu saya setiap kali saya pergi ke kampung, karena saya nggak tahu bahasa Sumba, dia ikut saya. Saya ngomong pakai bahasa Indonesia, dia yang ngomong pakai bahasa Sumba. Nggak pernah menyangka sekarang dia jadi gembalanya Rambu ini. Waktu saya kembali ke sini, wah sudah jadi gembala aja ini anak. Yang dua masih ada di Sumatera dan mereka jadi penginjil. Nah ini anak-anak luar biasa. Dan itu yang selalu saya doakan. Dari setiap tempat di mana saya dipercaya Tuhan untuk melayani, di situ minimal lahir satu orang aja, nggak perlu banyak, satu orang aja. Dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kebenaran, memberitakan Injil. Kalau bisa jadi pengkhotbah, jauh lebih baik. Tapi tidak semua harus jadi pengkhotbah. Minimal dari mulut kita itu bisa menyuarakan kabar baik tentang Yesus. Minimal dari hidupmu bisa menjadi saksi Kristus. Dan kapan itu bisa terjadi? Waktu kebenaran itu tinggal di dalam kita. Waktu kebenaran itu ada di dalam diri kita. Dan kebenaran itu akan tinggal di dalammu kalau engkau bisa seperti yang disarankan Yesus. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga berapa? 1 jam saja. 1 jam saja. Waktu kita bisa memberikan waktu untuk Tuhan, ada sabat yang kita bawa, ada sabat yang kita lakukan, dan kita menjalin hubungan dengan Tuhan, disitulah kelepasan, kebebasan, kemenangan, kemerdekaan itu terjadi dalam hidup kita. Nah saya ulang-ulang terus itu. Ya kan? Nah saya melihat, memang begitu luar biasa waktu kita memberi waktu untuk Tuhan. Saya melihat betapa besar kuasa Tuhan, itu benar-benar nyata. Saya udah pernah kesaksian belum sih di sini? Yang bagaimana saya mengalami hubungan dengan Tuhan secara supranatural. Jadi saya itu enggak sekedar mendengar cerita orang atau dikhotbahin orang. Saya dulu hampir enggak percaya Yesus. Percayalah. Semakin saya baca Alkitab, semakin saya enggak percaya Yesus waktu itu. Teman-teman pernah baca enggak sih ada ayat firman Tuhan berkata Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Yang benar berdiri atau duduk? Ya terserah Yesus toh, mau berdiri mau duduk. Ya kan? Terserah Yesus, dia mau berdiri atau mau duduk terserah Yesus. Tapi yang menjadi pertanyaan saya itu bukan masalah berdiri dan duduk. Ya jadi pertanyaan saya pada waktu itu, teman-teman percaya kalau Yesus itu Allah? Percaya kalau Yesus itu Tuhan? Terus Bapa itu siapa? Jadi Allahnya kita berapa? Nah, kan bingung toh. Nah, itu yang menjadi kebingungan saya pada tahun 2014 yang lalu. Saya saking stresnya, saking bingungnya. Ini benar, ini saya alami. Saking stresnya, saking bingungnya saya makan aja doanya saya itu gini. Kalau Yesus gak datang, gak kasih tahu sama saya Bapak itu siapa, saya gak mau percaya Yesus lagi. Nah, itu doa saya, benar. Bukan doa makan. Doanya ngancam Yesus. Karena saya udah mulai kebingungan. Saya bilang mulai hari ini, kalau saya nggak dapat pencerahan tentang ayat ini, mulai hari ini saya keluar dari Kristen. Saya akan memeluk agama lain. Agama yang masuk akal buat saya. Kalau Allah itu cuma satu. Kira-kira siapa? Tetangga sebelah lah. Itu masuk akal sekali. Dulu pikiran saya.
Ternyata malam itu saya sampai sekarang itu membiasakan diri, walaupun kadang ngantuk, setiap jam 12 malam itu bangun berdoa. Entah berapa lama, sekuatnya saya akan tetap berdoa jam itu. Dari dulu. Kadang kalau kecapean terlewat, alarm aja nggak dengar. Kalau udah kecapean. Tapi hari itu tiba-tiba waktu saya di kamar jam 12 malam saya berdoa. Saya baru saja bilang, Tuhan Yesus, saya mau tahu siapa Engkau sebenarnya. Tiba-tiba genteng rumah saya seperti tidak ada. Ini saya melihat dengan mata terbuka, bukan dengan mata tertutup. Kalau mata tertutup itu bisa jadi hayalan saya. Betul? Ini mata saya terbuka. Malam itu genteng rumah saya seperti tidak ada. Dan saya bisa melihat ke langit, dan langit itu bukan hitam. Padahal jam 12 malam. Langit yang saya lihat itu warna biru cerah sekali. Kemudian malam itu turun seperti kertas dari atas. Turun di depan saya. Bek. Dan ada suara di samping saya ngomong, kamu baca. Waktu saya mau baca, saya nggak ngerti. Ini tulisannya seperti tahu yang ditusuk-tusuk. Tahu ya, kotak-kotak ada thread. Nah, nanti tanya Naca, itu apa kira-kira? Ya. Dan waktu saya sekolah teologi, saya baru ngerti. Oh, ternyata dulu yang disuruh baca sama saya itu tulisan Ibrani. Pikirnya saya dulu itu sate tahu. Kan kotak-kotak ada ceretnya, kotak-kotak ada ceret. Ah, pikir saya sate tahu. Jadi waktu itu saya ngomong sama suara yang suruh saya membaca, saya bilang saya nggak bisa baca. Apa yang mau dibaca? Kayak gini kok dibaca. Suara itu bilang, buka mulut. Waktu saya buka mulut, tiba-tiba kertas itu masuk ke mulut saya. Tiba-tiba masuk ke mulut saya sampai habis. Sampai nggak terlihat lagi. Dan suara itu ngomong gini, kalau dalam satu kerajaan ada 3 raja, kira-kira mana yang kamu sembah? Kira-kira kalau teman-teman ditanya gitu, jawabnya gimana? Nggak jawab. Kalau saya tetap jawab. Jawaban saya, ya bingung. Udah bener toh? Ya bingung. Kalau ada 3 raja dalam satu kerajaan, mana yang harus tak sembah? Ya bingung. Saya bilang, ya bingung. Kemudian dia bilang gini, begitu juga di sorga. Tidak ada 3 raja, tapi cuma ada 1. Loh, saya masih ngeyel. Terus yang berdiri di sebelah kanan siapa? Yesus itu Allah atau enggak? Suara itu ngomong, buka Matius 25. Saya buka Matius 25. Saya baca. Di situ ada kisah kedatangan anak manusia. Waktu dia datang, dia akan memisahkan kambing dan domba. Betul ya? Tidak pernah baca firman itu. Dia akan memisahkan kambing dan domba. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Yesus anak domba bukan? Yesus anak domba. Sudah mulai dapat gambarannya. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Kemudian Alkitab mengatakan, domba akan dibawa naik ke awan. Betul? Dan akan ditempatkan di sebelah kanannya. Sebelah kanan itu berbicara tentang apa? Surga. Dan yang di sebelah kiri tadi, kambing itu ditinggal, kemudian diapakan? Dibinasakan. Betul ya? Tidak pernah baca firman itu? Belum pernah baca, nanti baca Matius 25. Saya waktu baca itu, saya mulai ada gambaran. Oh, berarti kemudian dia ngomong, betul. Yesus yang kamu baca di situ menggambarkan posisi anak-anak Allah, yaitu kamu dan orang-orang percaya yang lain, akan berdiri di sebelah kanan Allah karena engkau punya tempat yang dijanjikan oleh Dia. Ada jaminan yang disediakan bagimu, yaitu sorga. Saya akhirnya ngerti, oh iya, berarti Allah kita itu cuma 1. Saya bilang, baru bagaimana saya yang menjelaskannya? Bagaimana saya bisa percaya? Suara itu berkata, waktu engkau menyebut Tuhan Yesus Kristus, disitulah ketiga yang kamu tahu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu ada. Hanya ada di dalam siapa? Tuhan Yesus Kristus.
Wah, saya bilang ini kalau saya omong di muka umum, para teolog yang lain akan bilang saya sesat. Tapi saya berkata enggak apa-apa. Itulah pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu enggak bisa kita ukur dengan pikiran kita, dengan logikanya kita. Kalau engkau mau kenal Tuhan, engkau harus berjumpa dengan Tuhan. Engkau harus ngalamin Tuhan. Enggak mungkin saya mau kenal istri saya kalau saya enggak ketemu sama dia. Kalau cuma sekedar lewat sosial media, bisa nggak saya mengenali pribadinya dengan baik? Gak bisa. Kita harus berjumpa, mengalami perjumpaan dengan dia. Allah kita itu Allah yang hidup, amin. Allah yang hidup. Dia bisa berjumpa dengan hidupmu, dia bisa menghampirimu kalau engkau punya kerinduan akan dia. Dia sangat rindu, makanya Alkitab Wahyu mengatakan, dia ada di depan pintu, dia mengetuk pintu, bagi siapa yang membuka dia akan masuk. Waktu Tuhan Yesus mengetuk pintumu, engkau bukakan gak? Tak bukakan dong mas, nyatanya saya percaya. Belum tentu, iblis juga percaya sama Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan, betul? Alkitab mengatakan setan pun percaya kalau Yesus itu Tuhan. Tapi kita ini bukan sekedar percaya, kita ini pengikutnya. Yang akan melakukan apa yang dia perintahkan. Kita itu bukan sekedar pengikut lagi, kita juga muridnya yang dengar-dengaran akan dia. Dan kita mendengar akan kebenaran yang disampaikan olehnya. Kemudian kita menghidupinya. Betul? Nah itu kita beda dengan setan. Setan sekedar percaya. Kita bukan sekedar percaya. Tapi kita melakukan apa yang diperintahkan olehnya. Makanya kita harus berbeda. Dan cara kita untuk berbeda itu minimal kita punya waktu 1 jam saja. Bisa? Amin? Bisa belajar? Sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, teman-teman. Jadi tidak ada di tempat ini yang lebih jago, lebih hebat. Gak ada. Kita sama-sama belajar. Karena percayalah itu tidak semudah kita membalikan telapak tangan. Betul. Itu sangat, kita butuh yang namanya perjuangan. Kita butuh yang namanya mendisiplinkan diri. Kalau engkau gak mendisiplinkan dirimu, susah sekali. Saya ini berperang dengan diri saya setiap malam. Jam 12 malam enak-enaknya tidur loh. Itu paling enak tidur ngorok. Iya kan? Harus bangun. Kadang saya duduk begini tuh ngantuknya setengah mati. Tapi harus mendisiplinkan diri. Harus mau. Karena ini adalah waktu yang Tuhan berikan sama saya, yang Tuhan ajar sama saya sejak saya pertama kali bertobat. Tuhan rindu seperti ini. Jadi saya nggak mau kehilangan itu. Saya nggak mau pangkas itu. Saya harus terus kerjakan itu. Walaupun itu sangat bertentangan dengan maunya saya. Sangat bertentangan. Siapa sih yang mau jam 12 bangun nggak ngapa? Maksudnya melakukan berdoa aja gitu. Mungkin kalau untuk keluyuran oke lah ya. Oh ada janjian sama temen nih. Temen mau jemput. Mungkin jam 12 malam bangun tuh semangat. Betul ya? Enggak ya? Tapi kalau untuk berdoa kira-kira gimana? Semangat gak? Waduh ngantuknya. Berat sekali. Percayalah. Kalau gak percaya ntar malam coba. Itu berat sekali. Tapi itulah yang namanya mendisiplinkan diri. Tapi gak harus jam 12 malam seperti saya. Kita bisa memilih jam-jamnya kita. Oh saya lebih milih jam 8. Oh saya lebih milih jam 9. Oh saya lebih milih jam 10. Kenapa? Karena jam begitu saya masih bisa melek. Saya masih bisa bertahan. Saya belum mau tidur. Silakan. Kerjakan. Tapi biarlah dalam hari-hari kita itu ada sabat untuk Tuhan. Amin. Ada sabat untuk Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Dan kita jangan menjadi pribadi yang mudah tersinggung waktu kepribadian kita, waktu kebiasaan kita, itu disentil dengan firman Tuhan. Ya kan? Kita harus bersyukur setiap firman yang kita terima. Itu pasti akan mengubahkan hidup kita. Untuk apa? Menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik. Tuhan maunya hidup kita nggak pernah sama. Tuhan yang Tuhan rindukan itu gini. Hidup kita itu selalu ngalami yang namanya lahir baru. Lahir baru itu bukan berbicara soal engkau dimasukkan dalam air, engkau dipercik, engkau sudah baptis, kemudian engkau disebut lahir baru. Enggak gitu. Enggak semudah itu.
Lahir baru itu engkau meninggalkan kebiasaan lamamu dan engkau memulai kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Itu namanya lahir baru. Saat engkau lahir baru, engkau hidup bersama dengan Tuhan, rindukanlah yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Iya betul, Roh Kudus sudah ada. Tapi pernahkah engkau mengizinkan Roh Kudus menguasai hidupmu, memenuhi hidupmu? Maka jika Roh Kudus itu memenuhi hidup kita, kisah para rasul itu terjadi dalam diri kita. Saudara percaya bahwa kisah para rasul hari Pentakosta itu bisa terjadi dalam hidup kita? Sulit untuk mempercayai. Tapi saat engkau mau berserah dengan Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus memenuhi hidupmu, itu bisa terjadi. Itu sangat bisa terjadi. Saya ini orang Jawa yang nggak ngerti bahasa Jawa. Saya tahunya cuma bahasa Jawa yang untuk ngobrol sehari-hari, bahasa kasar. Satu ketika dibawalah teman saya untuk penginjilan sama orang tua. Ngerti nggak sih orang tua ini? Kita itu kalau di Jawa ngomong sama orang tua itu bahasanya beda, ya kan? Bahasanya beda sekali. Harus bahasa halus seperti orang yang di kesultanan, di kerajaan, halus sekali. Saya waktu datang, orang ini ngomongnya pakai bahasa halus terus. Saya mikir, Tuhan, setengah mati saya mikir. Artinya apa ya? Orang ini ngomong apa? Kalau begini gimana saya mau penginjilan? Gak bisa, gak nyambung. Ngerti gak? Paham gak sih maksud saya? Gak nyambung. Dia ngomong pakai bahasa halus, sedangkan saya gak ngerti bahasa yang halus-halus begitu. Kalau roh halus saya ngerti. Tapi kalau bahasa yang halus-halus gitu saya gak ngerti. Saya ngomong, Tuhan ini ngomong apa saya gak ngerti nih. Gak nyambung kita, gak nyambung. Kayaknya saya salah nih pergi sih. Sambil mendengarkan dia ngomong, saya sambil ngomong sama Tuhan. Tuhan gimana? Tuhan gak ngomong apa-apa. Tahu-tahu saya itu jawab loh sama ini orang. Ini di luar pikiran saya. Sampai teman saya waktu pulang dari tempat penginjilan itu, teman-teman bingung sama saya. Saya bilang saya sendiri bingung. Saya tiba-tiba ngomong sama orang tua ini pakai bahasa Jawa yang halus sekali. Saya bisa paham dia ngomong apa dan dia bisa paham saya ngomong apa. Itu bahasa yang halus sekali. Pulang dari situ saya lupa semua. Nggak ngerti. Tapi puji Tuhan, sekarang Tuhan sudah mulai ajar saya sedikit demi sedikit, saya mulai paham dengan bahasa yang halus itu. Tapi waktu itu pertama kali pengalaman saya ngomong dengan bahasa yang halus sekali. Pertama kali. Bukankah hal itu yang terjadi dalam Kisah Rasul 3? Kisah Rasul 3 atau berapa? Atau 2 sih? Kisah Rasul 3 kayaknya, Pentakosta. Gitu? Orang ini berbicara dengan bahasa-bahasa lain. Bagaimana bisa? Ya nggak tahu, itu pekerjaan Tuhan. Sampai teman-teman saya tuh bilang gini, tadi kamu ngomong apa sih? Kamu kok bisa? Ya aku nggak tahu. Aku cuma ngomong perasaanku. Aku cuma ngomong aja. Aku yang nggak ngerti kalau aku ini ngomong pakai bahasa yang halus. Tapi teman-temanku bilang, kamu lancar sekali loh tadi. Kamu sampai bicara tentang hal ini, hal itu, tentang kehidupan kekal. Tapi kamu pakai bahasa yang saya sendiri nggak ngerti, dia bilang. Saya bilang, nah mungkin itu yang hari Pentakosta waktu itu terjadi. Dan teman-teman percaya nggak percaya, saya itu dulu orang yang paling nggak ngerti, nggak mau tahu tentang hal begitu. Walaupun keluarga saya dari keluarga yang berhubungan dengan spiritual. Tapi saya ini setiap kali diajak hal seperti saya nggak mau percaya. Tapi waktu saya kenal sama Yesus, saya baca firman Tuhan, saya mau naruh kepercayaan saya. Waktu saya memberikan sahabat saya, ternyata semua yang ada di dalam Alkitab itu bisa terjadi sampai sekarang. Salah satunya pengusiran setan dalam nama Yesus. Ya kan? Kalau ada anaknya di sini harusnya datang kesaksian ya. Dia nggak datang soalnya. Vero, masih ingat Vero ya? Jam 11 malam, bayangin jam 11 malam telepon saya gara-gara adiknya kerasukan setan. Saya pamit sama istri. Saya nggak pergi dulu. Iya. Saya pulang sudah tidur. Padahal nggak lama loh saya pergi. Nggak lama. Waktu kami datang ke sana, wah dia berontak.
Dia mau tendang sama saya. Saya bilang dalam nama Yesus, aku ikat engkau. Wah, orang yang di samping saya salah paham. Pikirnya saya nyuruh ikat ini anak. Orang langsung cari tali mau diikat kakinya. Saya bilang, ya jangan. Loh, katanya tadi ikat. Maksudnya saya ini mendoakan dia. Saya ikat dia. Setannya yang saya ikat, bukan orangnya. Oh begitu Pak. Iya, diam aja. Kalian diam. Nonton aja. Jangan bikin ribut di sini. Malam-malam loh, jam 11 malam. Jangan bikin ribut. Kalian nonton aja. Dia berontak lagi. Saya bilang dalam nama Yesus, aku ikat engkau. Dia tendang saya. Waktu saya bilang saya ikat engkau dalam nama Yesus, kakinya tiba-tiba berhenti di depan muka saya. Di depan berhenti. Kemudian dia mulai mau serang saya dengan tangan. Saya bilang dalam nama Yesus. Langsung berhenti. Berhenti. Dia tetap meraung, tapi meraung-raung ya. Mulutnya kan tidak berhenti. Tangan sama kakinya berhenti, tapi mulutnya masih wah. Saya bilang dalam nama Yesus, saya nggak mau lama-lama, ditunggu istri saya. Ya saya bilang begitu, saya ditunggu istri saya, nggak mau lama-lama. Dalam nama Yesus keluarlah setan itu. Dan hari itu dia benar-benar dilepaskan oleh Tuhan. Tapi yang bikin saya bingung, 2 hari berikutnya kumat lagi. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa dia kumat? Pergi aja. Tuhan ngomong dalam hati saya, pergi aja. Kamu akan tahu. Waktu saya pergi ke sana, ternyata bapaknya dia itu masih makapu. Dan Tuhan mau supaya ada penginjilan. Kita injili. Dan akhirnya waktu itu ikut ibadah. Ikut ibadah sekali. Tapi kayaknya sekarang pergi ke kampung lagi. Nah itu loh pekerjaan Tuhan. Itu cara Tuhan bekerja. Jadi semua yang ada dalam Alkitab ini akan terjadi dalam hidupmu. Waktu kapan? Waktu engkau benar-benar merindukan Tuhan. Engkau merindukan Tuhan, engkau memberi sabat untuk Tuhan, dan engkau mengizinkan Roh Kudus menguasai hidupmu, memenuhi hidupmu. Gembalamu itu dulu 3 hari 3 malam kami doakan. Gembalanya Rambu ya. Kesurupan. 3 hari 3 malam kami doakan. Satu ketika kami sudah capek. Doain orang 3 hari 3 malam capek gak sih? Capek. Gak tidur. Kurang makan. Ini kan kurang makan. Mau makan ini berontak-berontak. Bagaimana mau makan kita? Akhirnya saking capeknya, letihnya kita. Saya cuma ngomong begini sama teman-teman. Sudah, kita tidur aja. Sudah 3 hari gak tidur. Hanya ngurusi setan yang ada di dalam dirinya. Saya bilang kita tidur aja. Teman-teman bilang ini gimana ini? Soalnya dulu kalau dia seperti itu, mau nyebur ke sumur, lompat ke sumur. Bayangin malam-malam itu lompat ke sumur, saya tangkap dengan satu tangan. Untung Tuhan beri saya kekuatan, kalau enggak saya juga ikut masuk sumur. Kita doakan setelah itu, hikmat Tuhan tiba-tiba muncul. Begini yang Tuhan beri. Kamu ngomong sama dia. Begini. Malaikat Tuhan, aku perintahkan pegangi dia. Loh, Alkitab mencatat, malaikat itu adalah roh-roh yang ditugaskan untuk apa? Melayani orang-orang percaya. Nanti baca kan surat Petrus. Malaikat itu untuk melayani orang percaya. Jadi kita bisa minta tolong sama malaikat. Supaya malaikat itu bekerja. Kita bisa perintahkan malaikat. Kan dia tugasnya melayani kita. Hari itu saya baru tahu kalau malaikat Tuhan bekerja itu luar biasa sekali. Hari itu kami ngomong dalam nama Yesus. Kami perintahkan seperti yang ada ditaruh dalam hati. Kami perintahkan malaikat Tuhan pegangi dia. Kami mau tidur. Udah selesai. Dia tiba-tiba mepet tembok. Tangannya langsung seperti ini. Posisi dia kayak orang yang disalib. Pernah nonton Tuhan Yesus disalib? Mirip seperti itu. Dia dipegangi begitu. Dia nangis. Tolong, lepaskan saya. Ya, dia nangis begitu. Saya bilang, diam, saya mau tidur. Terserah kau mau nangis, mau apa, terserah. Saya mau tidur. Kita tidur di situ. Sampai pagi posisinya dia nggak berubah. Tetap begini terus sambil nangis.
Pagi-pagi itu sehabis kita makan, baru kita doakan lagi. Kita tanya, sudah capek belum? Dia bilang, lepaskan nih, lepaskan. Ya kalau sudah capek, kamu keluar, kami juga capek. Saya bilang, kami ini capek. Sekarang keluar. Puji Tuhan hari itu terakhir dia keluar. Dia kapok dipegangi sama malaikat. Setannya kapok. Dia keluar. Akhirnya sampai sekarang gak kumat lagi. Gak kumat lagi. Tahu-tahu jadi gembala aja. Ya kan? Tiba-tiba jadi gembala. Padahal prosesnya dulu luar biasa. Luar biasa. Keluarga ini sangat luar biasa di proses Tuhan, keluarganya ini. Pokoknya berurusan dengan yang seperti itu, seperti itu. Satu ketika pernah kakaknya juga begitu. Dibawa setan ke hutan. Ke hutan. Gak sadar. Masuk di lumpur. Kayak babi, tahu gak sih? Kayak babi. Masuk dalam lumpur. Orang kita dipanggil hanya untuk nyari orang yang hilang di bawah setan. Masuk akal gak kira-kira? Malam loh ini. Bukan siang-siang. Jam 10 malam kita pergi naik ke Minggit. Ya, kampung Minggit itu. Belum ada, kan gak ada lampu. Sampai sekarang belum ada lampu. Naik ke sana. Kita ini sambil ngomel di jalan. Ini orang tengah malam disuruh nyari orang hilang di hutan gak jelas. Sampai di sana saya tanya, kalian sudah cari belum? Sudah Pak. Cari di mana? Sudah cari di sana, di sana. Ketemu? Tidak. Terus kita mau cari di mana lagi? Saya bilang kita berdoa dulu. Waktu kita berdoa, tiba-tiba Tuhan bilang, cari di pinggir sungai. Saya tanya sama mereka, kalian sudah cari pinggir sungai? Sudah Pak. Ketemu? Enggak. Saya bilang, enggak ada Tuhan. Belum cari tapi saya bilang, enggak ada Tuhan. Tuhan bilang, pergi aja. Kita pergi. Tetap pergi. Kita cari di tempat yang sudah dicari orang. Yang orang sudah nyari di sekitar situ. Cari lagi di situ. Ada enggak? Enggak ada. Gimana mau ada? Kita cari keliling-keliling, masuk sungai, enggak ada. Saya bilang, Tuhan tanggung jawab loh. Tuhan ngomong katanya di pinggir sungai. Ini sudah di pinggir sungai, kita sudah bolak-balik pinggir sungai, enggak ketemu. Tuhan tanggung jawab. Sudah capek mau pulang, tiba-tiba ada suara krok, krok, krok. Yang lain lari, ketakutan. Dipikirnya suara apa toh? Saya penasaran. Yang lain lari, saya penasaran. Saya cari apa ini? Sama Mudi. Ada teman saya namanya Mudi. Dia yang nemenin saya. Mari kita cari. Dia bilang, wah jangan, nanti jangan-jangan ini. Wah cari dulu. Saya penasaran dengan suaranya. Kita cari terus keliling-keliling. Dengerin suara rock-rocknya ini dari mana. Saudara tahu, itu ada di dalam lumpur. Sudah di dalam lumpur, tenggelam dia dalam lumpur. Saya cuma lihat rambutnya. Saya bilang ini manusia. Orang lain, bukan Pak, manusia ini. Yang terlihat rambutnya tok masalahnya. Ayo kira-kira kalau yang terlihat rambutnya tok, percaya itu manusia atau setan? Di tempat yang gelap tengah malam, gak ada lampu. Kita cuma ngandelin senter. Tarik dia dalam nama Yesus. Betul. Ternyata manusia. Dan orang ini, yang kita gak tahu sudah berapa lama dia dalam lumpur itu. Kalau dia sengaja masuk ke dalam lumpur, masuk akal? Gak masuk akal. Dia dibawa oleh kuasa Tuhan. Kita bawa. Saudara tahu, waktu kita bawa, saya lempar dia di atas rumah kan rumah panggung kalau orang sini. Wah, jatuh, wah. Dia marah, wah. Saya bilang, saya nggak mau lama-lama, sudah capek. Dalam nama Yesus keluar. Hari itu keluar. Waktu saya pulang Jawa, ada satu hal berita yang tidak mengenakan telinga. Ternyata dia bunuh diri. Benar ya? Ternyata berujung dia bunuh diri. Nah itulah pekerjaan kuasa kegelapan. Dan kita harus tahu itu. Kalau kita mengerti, maka kita akan menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk melepaskan orang lain dari jerat iblis. Iblis itu bukan sekedar cerita, bukan sekedar dongeng, bukan sekedar hayalan, bukan sekedar hal-hal yang tidak ada, tapi iblis itu benar-benar ada. Kalau iblis tidak ada, maka dosa itu tidak akan pernah ada. Dosa itu nggak akan pernah ada. Begitu. Jadi mari kita memberi waktu pada Tuhan. Amin.
supaya kita ngerti. Mari kita belajar memberikan sabar. Kita belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang mau dengar-dengaran, yang mau belajar, yang mau untuk diubahkan dan dipulihkan. Kita harus menjadi manusia yang hidup di dalam roh. Alkitab mengajarkan kita jangan hidup dalam kedagingan kita. Kita harus hidup dalam roh. Waktu kita hidup di dalam roh, maka roh kita terkoneksi dengan roh Allah. Dan waktu itulah engkau akan mengalami hal-hal yang di luar daripada yang kau pikirkan, di luar daripada yang kau bayangkan. Dan engkau akan mengalami suatu hal yang luar biasa, yaitu hal yang supranatural. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini.